Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yakni tentang laporan keuangan sektor publik. Di Di sini ada pengertian laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja operasional, serta arus kas entitas sektor publik dalam satu periode. Laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, di sini ada fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, ada kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga, ada perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat, ada kelangsungan organisasi. Yang kelima, ada hubungan masyarakat. Dan yang keenam, ada sumber, fakta, dan gambaran. Selanjutnya di sini ada perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Laporan keuangan sektor publik dan swasta berbeda dari segi tujuan, pengguna, dan isi. Sektor publik berfokus pada transparansi penggunaan dana negara dan ditujukan untuk masyarakat serta lembaga pengawas. Sumber dananya bisa dari pajak, APBN, atau APBD. Menggunakan standar SAP dan laporannya menekankan pelayanan publik. Selanjutnya, untuk sektor swasta bertujuan untuk menunjukkan keuntungan usaha, untuk menarik investor, memakai dana dari hasil usaha atau pinjaman, dan menggunakan standar SAK dan lebih menekankan laba perusahaan. Next, di sini ada macam-macam akuntabilitas sektor. Akan dilanjutkan oleh Dina. Macam-macam akuntabilitas sektor. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, menunjukkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, menjelaskan perubahan saldo anggaran lebih dari awal sampai akhir periode. Yang ketiga ada neraca, menampilkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu. Yang keempat ada laporan operasional, mencatat seluruh pendapatan dan beban berbasis akrual untuk menunjukkan kinerja operasional. Yang kelima ada laporan arus kas, menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode pelaporan. Yang keenam ada laporan perubahan ekuitas, menjelaskan kenaikan atau penurunan ekuitas pemerintah selama satu periode. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan, berisi penjelasan tambahan dan rincian dari laporan keuangan utama agar lebih mudah dipahami. Slide selanjutnya. Jenis laporan keuangan sektor publik. Jenis yang pertama ada akuntabilitas vertikal, di mana tugasnya adalah memiliki tanggung jawab kepada pihak yang lebih tinggi terkait pengelolaan dana. Contohnya dari akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban unit pengelola kedinasan kepada beberapa unit di atasnya seperti pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Yang kedua adalah akuntabilitas horizontal, di mana jenis ini memiliki pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana. Berikut adalah tujuan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, memahami kinerja dan evaluasi manajemen. Yang kedua, memahami pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjadi perbandingan dengan organisasi sejenis lainnya.
Yang keempat, memberikan kemungkinan bahwa pihak luar mengetahui harga pokok barang dan jasa yang sudah diterima. Yang kelima, memahami efisiensi sumber daya dan digunakan yang digunakan organisasi, compliance, dan stewardship atau kepatuhan dan pengelolaan. Yang keenam, menyajikan laporan keuangan berarti telah menjadi suatu jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan lembaga yang berwenang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Di sini ada pemakai laporan keuangan sektor publik. Yang pertama itu adalah pembayar pajak, yang kedua pemberi dana bantuan, yang ketiga investor, yang keempat pengguna jasa, yang kelima karyawan ataupun pegawai, yang keenam pemasok, yang ketujuh dewan legislatif, yang kedelapan manajemen, yang kesembilan pemilih, serta yang kesepuluh badan pengawas. Di sini ada contoh laporan keuangan sektor publik. Yang pertama itu ada di negara Jepang. Yang pertama ada laporan neraca publik. Yang kedua ada laporan biaya-biaya administrasi. Yang ketiga ada laporan pendukung penerimaan dan perubahan modal. Yang keempat ada laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya ada di negara India, yaitu yang pertama ada rekening penerimaan dan modal. Yang kedua ada rekening penerimaan dan pengeluaran pendapatan. Yang ketiga ada pembayaran publik, serta yang keempat itu ada pengeluaran biaya untuk masing-masing departemen. Di sini ada hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Hak dasar yang dimiliki masyarakat untuk publik terhadap pemerintah yaitu hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi, serta hak untuk didengar aspirasinya. Di sini ada dampak laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik. Yang kedua, investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, kualitas keputusan akan menjadi buruk. Yang keempat, laporan keuangan tidak dapat menjaminkan kinerja aktual. Jadi kesimpulannya adalah akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal, organisasi laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.